Shalom, selamat sore. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai ujian akhir mata kuliah bahasa C. Sebelumnya diminta untuk membentuk kelompok maksimal 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, nama Christina Melena Melidasi, NIM 231200085. Saya bersama kedua teman saya. Nama saya Skolastika Kurnia Pahung dengan NIM 231200079 dan ini teman saya. Iya, dan nama saya Ermelinda Sikoira, NIM 23120078. Di sini diminta untuk membuat sebuah aplikasi bahasa C dengan tema pilihan dengan tema bebas, namun di sini kami memilih pilihan menu makanan dengan ketentuan menggunakan perulangan. Yang kedua menggunakan seleksi kondisi, yang ketiga menggunakan fungsi. Yang pertama, fungsi. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Dari program yang pertama kita lihat include stadio.h. Untuk include stadio H adalah library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program C yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Nah, untuk singkatan dari stadio sendiri adalah standar input-output. Kita lihat pada programnya itu nomor 2. Nah, kemudian yang include canio. Fungsinya itu untuk header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Yang berikutnya adalah include time. Untuk include time sendiri fungsi untuk berisi makro dan tipe untuk memanipulasi waktu. Sedangkan untuk include windows itu fungsinya adalah untuk memanggil perintah-perintah yang ada pada command prompt. Lanjut pada header fungsi. Yang berikutnya itu adalah void. Kita masuk pada void. Di sini void-nya itu yang pertama panggil menu, karena di sini kami membuat pilihan menu makanan. Yang berikutnya penghitungan struct, masuk void set color. Struct-nya itu dapat macam menu dan juga minuman. Untuk struct subtotal ada jumlah beli mulai dari jumlah beli 1, jumlah beli 2 sampai dengan jumlah beli yang ke-10. Kemudian total harga, bayar, dan kembalian. Untuk makanan sendiri ada soto, macam-macam makanan yaitu soto, bakso, pecel, mie ayam, dan gado-gado. Sedangkan struct minum ada es teh, es jeruk, es sirup, sogem, dan es kelapa muda. Lanjut kita lihat pada panggil menu. Panggil menu. Set warna tulisan menjadi putih untuk menampilkan menu yang dapat dipilih user. Yang pertama kita lihat printf. Printf itu merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Di sini untuk printf-nya itu ada makanan, harga, minuman, dan juga harga minuman. Untuk makanan dan minumannya itu sudah saya sebutkan tadi, masing-masing memiliki harga yang berbeda. Kita lanjut pada perulangan untuk user memilih menu sesuai nomor menu. Di sini untuk input pilihan yang Anda inginkan. Case 1 yang pertama adalah pemesan soto. Nah, pemesan soto di sini jumlah pesan dan juga jumlah harga. Jika pembeli membeli satu soto harganya 3.500. Lanjut pada case 2. Sebelum masuk pada case 2 terdapat break.
Di sini fungsi break adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Perlu diketahui, perintah break ini bisa dipakai dalam semua jenis perulangan, baik itu for, while, maupun do while. Nah, jadi sebelum masuk ke untuk memanggil pesanan yang kedua, perlu ada break dulu, atau istilahnya perhentian, untuk masuk ke case kedua. Melanjut untuk case kedua, pemesan yang kedua adalah bakso. Itu ada jumlah pesanan dan juga menu, yaitu menunya bakso. Jika jumlah pemesanan 1 sesuai harga. Di sini untuk jumlah bakso harganya 7.500. Lanjut masuk pada case ketiga. Sebelum masuk pada case ketiga, perlu break dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, break itu adalah untuk berhenti ya. Kemudian lanjut case keempat adalah pemesanan mie ayam. Untuk pemesanan 1 mie ayam harganya 6.500. Lanjut break case kelima, kemudian break masuk case keenam sampai pada case ke-10. Untuk case ke-10 adalah minuman es kelapa muda harganya 2.000. Untuk 1 minuman es kelapa muda harganya 2.000. Kemudian break masuk case berikutnya adalah penghitungan. Untuk memanggil penghitungan, break masuk leg case untuk membuat layar menjadi kosong menjadi pilihan user. Nah, di sini apakah Anda terdapat pilihan, apakah Anda yakin ingin keluar? Input Y untuk ya dan input T untuk tidak. Jika Anda ingin melanjutkan pemesanan, Anda menekan input Y untuk melanjutkan pemesanan atau mengulang lagi pemesanan, dan input T untuk tidak atau berhenti memesan. Lanjut input pilihan scan. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, untuk selanjutnya dijelaskan oleh saya, di mana saya menjelaskannya dari if dan else, di mana yaitu tentang seleksi kondisi, yaitu atau selection, di mana seleksi di dalam Pascal digunakan untuk mengontrol jalannya program agar dapat memilih salah satu dari sekian banyak pilihan yang ada. Pascal menyediakan dua buah struktur seleksi antara lain, yaitu if, else, dan else. Jadi, if itu sendiri adalah statement if berguna untuk memilih satu dari dua atau lebih kemungkinan yang ada. Jika statement if tersebut terdiri dari dua atau lebih pernyataan, maka pernyataan tersebut harus berada di antara begin dan end. Dan untuk else if adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan if. Dan untuk else sendiri, else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada. Jadi seperti tadi saya sudah jelaskan, if itu seperti apa, else if seperti apa, dan else juga seperti apa. Dan break di mana adalah untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasakan cukup dan untuk case tersebut. Dan default case adalah jika nilai value inputan tidak ada yang cocok dengan list case yang diberikan. Contohnya seperti ini, di mana bila user menginput tidak sesuai pilihan nomor yang ada, maka kita default di mana inputan tidak ada yang cocok dengan list case. Dan setelah kita menggunakan print, di mana print itu merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer,
dan fungsi ini dapat pada library Stadio. Dan fungsi ini kita menggunakan simbol persen, tapi di sini kita menggunakan persen D dan menggunakan select n. Seperti pada ini dalam print, yaitu tentang kesalahan inputan menu atau tidak ada dalam daftar, dan untuk inputannya kembali. Dan untuk perulangan untuk user memilih menu sesuai nomor menu, yaitu kita mengatur warna tulisan, yaitu kita menggunakan void. Kita menggunakan void, di mana void adalah fungsi yang diawali dengan kata void memiliki fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai yang dapat dikembalikan jika meng-assign fungsi tersebut ke sebuah variabel. Contohnya seperti ini, di mana fungsi untuk melakukan perhitungan harga dan jumlah pesanan, yaitu kita menggunakan void adalah perhitungan. Perhitungannya seperti ini, di mana kita membuat pilihan menu makanan. Yang pertama yaitu kita membuat pesanan tentang makanan, yaitu semua menu yang kita gunakan atau pilihan menu makanan yang kita buat itu kita masukkan dalam print, karena print inilah yang akan nanti ditampilkan pada hasil run nanti. Dimana di print ini yang pertama kita membuat menu pesanan tentang makanan, dimana menu pesanan tentang makanan yaitu terdapat soto, bakso, pecel, mie ayam, dan gado-gado. Dan untuk pesanan minumannya yaitu terdapat es teh, es jeruk, es sirup, soda gembira, dan kelapa muda. Dan untuk menghitung total harga, di mana kita menggunakan sub total harga. Untuk menghitung total harga yaitu kita masukkan masukkan uang bayar yang nanti kita akan membeli, sehingga untuk penjumlahannya nanti kita akan menggunakan if else, di mana if adalah untuk melanjutkan jika lebih dari 10, dan else di mana jika perintah yang diperintahkan sesuai, maka dia akan menampilkan perintah tersebut. Jadi seperti ini if else-nya. Dan untuk fungsi untuk melakukan perhitungan harga dan jumlah pesanan, fungsi untuk menampilkan struct atau hasil pembelian, di mana kita menggunakan void yang kedua yaitu tentang struct, di mana struct di sini kita menggunakan print untuk menampilkan hasil tabelnya nanti di hasil run, yaitu seperti ini, di mana ada nama pesanan, ada harga satuan, jumlah, dan totalnya. Jadi di sini sudah ada, di mana untuk soto harganya sudah ada, dan untuk bakso harganya sudah ada, dan untuk pecel. Jadi nanti untuk hasilnya nanti kita tinggal memilih untuk mana yang kita pesan nantinya. Jadi di sini kita menggunakan if karena masih ada pilihannya nanti. Jika nilainya lebih dari 10, maka perintah yang akan kita jalankan akan sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi kita menggunakan if. Jadi seperti ini, sekian dari penjelasan saya, yaitu untuk menampilkan struct pada hasil pembelian, yaitu tentang program yang kami buat, yaitu tentang pilihan menu makanan. Di sini kawan saya yang akan menjelaskan tentang hasil runnya. Oke, di sini saya akan mengcompile program yang tadi teman saya jelaskan. Ya, di sini programnya berhasil. Sekarang coba saran. Hasilnya seperti ini. Silakan pilih menu yang Anda sukai. Makanan, soto, bakso, pecel, mie ayam, gado-gado. Harga
Di menu minuman, es teh, es jeruk, es sirup, es godem, es kelapa muda dengan harga yang berbeda-beda. Input pilihan yang Anda inginkan, kami masukkan angka 1, enter. Pesanan soto jumlahnya 2, enter. Input yang Anda inginkan, pilih 3, enter. Pesanan pecel jumlahnya 4, enter. Input yang Anda inginkan, kami pilih 2, enter. Pesanan bakso, kami pesan 5, enter. Input pilihan yang Anda inginkan, kami pilih 99, enter. Nah, input pilihan yang Anda inginkan 99. Pesanan makanan, ini dia punya hasil tabelnya dengan harga yang berbeda-beda. Pesanan minumannya, ini dia punya harga tidak tertera, jadi total harga sama dengan 60.500. Jadi masukkan uang pembayarannya, misalnya kami masukkan 80.000. Nah, kembalian sama dengan 19.500. Itu saja penjelasan dari kami bertiga. Sekian dan terima kasih.